Ya, teman-teman, kita akan menjawab komentar ya. Saya tertarik teman-teman dengan komentar ini ya dari Lingkar Satwa nih ya. Terima kasih Bro Lingkar Satwa ya yang telah memberikan komentar ini ya. Baik, saya bacakan dulu teman-teman ya. Saya budgetnya gak lebih 200.000 per bulan. Kira-kira buat nabung saham budget 200 pilih apa ya? Bingung BJB gini, BJTM kayak gitu. Sido gak kemana-mana. Nah, teman-teman saya kasih lope dulu ya. Malahan saya tertariknya dengan Sido gak kemana-mana di sini teman-teman ya. Kenapa Sido gak kemana-mana dengan budget 200.000? Begini teman-teman, kita langsung ke lukisan market maker aja ya. Kalau kita nabung teman-teman, justru carilah emiten-emiten yang lagi sideways. Dengan memperhatikan yang pertama, lihat dulu fundamentalnya teman-teman ya. Ini kan Sido nih, fundamentalnya bagaimana nih? Contohnya bulan sekarang ya, tahun ini contohnya ya. Ada peningkatan enggak dari TTM-nya atau dari anualisnya? Oh, 951 ke 1171. Wah, meningkat nih, bagus nih. Kita tinggal tunggu aja kuartal 1 tahun 2025 ya. Contohnya teman-teman nabung di tahun 2025 bulan Januari gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, ketika si Sido ini kan cenderung dia itu di harga tengah, teman-teman ya. Cenderung di harga tengah, punya PE ratio sekitar 18 kali ya. Nah, kalau teman perhatikan di sini ada 14 kali, berarti ada selisih sekitar 4 kali, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan juga di harga wajarnya di angka 700, maaf, baik berdasarkan PE rasio ataupun berdasarkan PBP, itu di harga 700. Ya, biasanya kalau yang harga seperti ini tidak jauh beda adalah berdasarkan fundamental, teman-teman ya. Jadi kita ambil aja seharga fundamentalnya sekitar 700-an. Berarti masih ada selisih poin berapa kalau dari harga sekarang? Dari 500 angka 700 anggapnya 200 poin lah, teman-teman. Lumayan kan 200 poin. Di samping itu si Do ini membagikan dividen juga. Nah, carilah emiten-emiten kalau teman-teman yang nabung, carilah emiten-emiten yang ada dividennya. Kenapa? Ketika emiten teman-teman lagi turun, kan nabung ini teman-teman ya. Jadi turun bagus untuk nambah tabungannya gitu kan. Contohnya per bulan nabung 200.000 gitu ya. Nanti kita bikin simulasi teman-teman ya. Contohnya seperti jadi kalau ketika turun teman-teman harusnya teman-teman nabungnya makin giat gitu. Tapi teman-teman kok contohnya punya budget cuma 1 bulan 1 kali. Anggap aja tanggal 10 lah contohnya teman-teman. Anggap aja teman-teman nabung setiap tanggal 10. Baik naik ataupun turun teman-teman tetap tanggal 10 itu teman-teman nabung. Kalau kebetulan tanggal 10 itu libur, mungkin ke tanggal 11-in ya nanti teman-teman bikin simulasi aja ya. Ini baru simulasinya aja teman-teman. Perhatikan untuk simulasinya teman-teman. Ketika teman-teman nabung contohnya tanggal 10. Tanggal 10 bulan Januari ya contohnya nih. Beranggapan bahwa si Sido ini kan bagian dividen tahun kemarin itu sekitar 36 perak teman-teman dibagikan 2 kali kan nih. Bulan Mei sama bulan November tahun 2023, bulan April sama bulan November ya. Tapi sekarang belum ada informasinya kan. Untuk kita lihat dulu RUPS-nya ada enggak. Kita corporate action, terus cari berita aja teman-teman ya. RUPS ntar tanggal 2 Mei teman-teman ya. Jam 10 di pabrik perseroan Soekarno-Hatta Semarang. Nah, terus kita lihat dividennya tahun kemarin itu sekitar 36 kan, 2 kali. Jadi per tahunnya 2 kali. Saya pernah menghitung teman-teman ya untuk perkiraannya, ini perkiraan nih. Perkiraan saya itu antara 35 dan 44 ya. Ini perkiraan DP. Jadi aslinya itu nanti ketika RUPS teman-teman ya. Hasil kata RUPS. Jadi lumayan 35 sama 44 gitu kan. Tinggal dibagi dua aja gitu kan. Tergantung dari sisi donya mau dibagiin berapa persennya ya. Anggap aja 35 aja teman-teman, yang paling kecil 30, anggap 30 deh gitu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman simulasinya seperti ini. Contohnya teman-teman waktu tanggal 10 nabung, tanggal 10 ambil aja hari terakhir di bursa. Maksudnya jam terakhir tanggal penutupan ya. Teman-teman anggap aja penutupan di bursa ya. Di sekitar harga 605 gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini teman-teman ya. Yang ke 605, teman-teman punya budget 200.000 ya. Dapatlah 3 lot saham ya. Nah, kita kalikan dulu. Jadi 181 masih ada sisa dana gitu kan. Terus bulan kedua, teman-teman bulan Februari tanggal 10 lagi nabung lagi ya. Kita cek nah tanggal 10 di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya.
Anggap aja yang paling terakhir ya, di angka 556, anggap aja 555 gitu ya, 555. Nah, ini 555 teman-teman ya. Nah, kita bagi ini kita bagi 555 teman-teman yang ini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, bulan kedua teman-teman, bulan Februari tanggal 10 dapat lagi 200.000 gitu kan, di harga 55. Masih punya istilahnya 3 lot lagi ya, hampir 3 lot lagi. Di 106. Nanti kita sisanya dapat berapa gitu ya, nanti dapat berapa lot. Terus teman-teman di bulan ketiga ya, di bulan ketiga ya. Di bulan ketiga berarti bulan Maret ya, Maret tanggal 10 nih. Kita cari tanggal 10-nya. Nah, tanggal 10 di sini teman-teman ya, di hari terakhirnya tanggal 7 itu mah ya. Nah, di 565 ya, 565 ya. 565, 565 teman-teman ya. Ini dapat 3 juga ya, sekitar 3 kita cek teman-teman ya, 565 ya. Pasti dapat 3 juga kan, sekitar 3 lot juga. Terus di bulan keempat bulan sekarang teman-teman ya. Teman-teman bulan tanggal 10-nya kita cari. Nah, tanggal 10 di sini ya. Nah, ambil yang paling terakhir kan di bursa ini di harga 550 teman-teman ya, 550. 550. Nah, dapat juga 3 kan, 3 lot juga sama teman-teman ya. Berarti masih ada sisa teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya di sini 550 ya. Nah, dapatnya. Nah, kalau diperhatikan kan kalau kita gabungkan, tunggu sebentar teman-teman ya. 800 masih ada sisa 200 lagi kan, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman istilahnya yang hari terakhirnya pas bulan April itu dapat sisa kan 175, kalau dibeliin saham di harga 550, contohnya teman-teman dapatlah 2 lot. Jadi ini kita tambahkan di sini jadi sekitar 5 lot di sini teman-temannya di harga 550 ya. Sisanya sisa uangnya ya. Nah ya, oke, jadi sisanya tinggal 0,14 lot. Jadi ini berbentuk duit ya, 7.500 nanti sisa di portal teman-teman ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman istilahnya nabung dari mulai dari bulan Januari, teman betul tidak kemana-mana, malahan teman-teman itu dalam posisi minus ya, minus 1 poin teman-teman ya, minus 1 poin nih. Kalau harga sekarang berapa? Harga sekarang kita cek harga sekarang di 565 ya, 565. Nah, tinggal lihat masukkan aja nih harga saat ini 565 ya. Average teman-teman ada di angka 566. Nah, dia kemana-mana, tapi teman-teman di situ-situ aja nanti pas teman-teman istilahnya pas di harga 700 teman-teman, contohnya di harga 700 teman-teman dapat berapa nih kalau teman-teman dari harga 55 contohnya setelah ada kenaikan 700 gitu kan. Nah, tuh kan sekitar segini teman, sekitar 23%-an ya. Kalau teman-teman nanti ke harga 700 contohnya targetnya gitu kan sekitar tadi berapa? Sekitar 23%-an ya teman-teman, nggak istilahnya lumayan kan di sekitar 20%-an kalau teman-teman nanti ke harga wajarnya gitu kan, harga wajar di angka 700-an. Nah, ditambah lagi dengan nanti pembagian dividen teman-teman ya. Pembagian dividen contohnya 30 teman-teman ya. 30 itu berarti teman-teman 30 aja dibagi dengan 566, average teman-teman berapa persen nih. Nah, teman-teman bisa mendapatkan sekitar 5%-an ya. 5% dari harga yang diinvestasikan di angka 7 sini nih. Tinggal kali aja berapa duit teman-teman ya. Dikali dengan 5% coba ya. Nah, 792.500 ya dikali dengan 5% teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa dapat segini kalau per tahunnya sekitar 39.000 teman-teman. Itu dari dividennya tambah dengan 23, contohnya dia sampai ke 700 teman-teman. Jadi target teman 700 ya target saya gitu kan. Nah, ditambah gen istilahnya
baru nanti kalau targetnya sampai harga segitu teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah mencapai harga yang diinginkan di harga, misalkan target teman-teman itu di harga 700 gitu kan, karena berdasarkan harga wajar 700. Jadi kalau saya pikir teman-teman, kalau teman-teman istilahnya nabung dengan cara dicicil itu akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Mendingan nyicil yang lagi ke kemana-mana teman-teman. Andai kan dia di bawah ke bawah pun jadi santai teman-teman ya. Ya teman-teman kalau nabung dari bulan Januari itu betul dia tidak kemana-mana atau selama 4 bulan itu tidak kemana-mana teman-teman ya. Kalau teman-teman tapi pas kelihat dia akan up teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini nih ya. Perhatikan di sini. Ini kan MA10 sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas teman-teman. Contohnya teman-teman mencapai ke harga 600 aja teman-teman ya contohnya gitu ya. Ini harga harga terakhirnya 600 aja. Kan sudah lumayan sekitar 5% teman-teman ditambah dengan istilahnya gen teman-teman ditambah dengan contohnya untuk apa dividennya contohnya kemarin nggak dapat 5% gitu kan setengahnya gitu kan 18 kali berarti sekitar 2,5%-an gitu kan lumayan teman-teman tuh jadi kalau investasi itu gitu teman-teman ya. Nah kita 19 ribuan kan lumayan teman-teman jadi dapat dapat dari gen juga lumayan dapat dari gen lumayan dapat dari dividennya lumayan. Apalagi teman-teman terus-terus nabung, jangan sampai ke berapa pun nabung terus tanggal 10 aja terus nabung teman ya. Setiap tanggal 10 teman-teman nabung. Akhirnya teman-teman nanti ketika dia udah mencapai siklusnya teman-teman sudah dipastikan 700 langsung teman-teman dapat gennya. Tinggal teman-teman mau ngambil di mana. Tapi kalau mau nabung terus teman-teman mendapatkan gen setiap tahun contohnya 30 perak gitu kan. Sekitar 5%-an kan lumayan teman-teman ya. Nanti ditambah dengan kalau saya nabung sendiri kalau saya nabung teman-teman ya saya lebih baik nabung itu yang nggak kemana-mana cenderung nggak kemana-mana. Kenapa? Karena kalau dia terus nanjak si apa namanya emang sih persenan kita bertambah cuman ketika kita nabung berkurang lagi seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang lagi sideways seperti enak jadi pas waktunya ketika hijau gitu langsung naiknya enak teman-teman. Apalagi yang punya dividen gitu teman-teman. Lebih baik teman seperti saya juga kalau nabung saham itu contohnya seperti teman-teman ya. Saya pasti ngambil emiten yang lagi sideways di bawah teman-teman ya. Contohnya dia kalau ini kan Sido kan cenderung dia naiknya dibatasi angka 500-an lah teman-teman ya. Banyak yang sistem average kebanyakan yang pakai sistem average ya. Kalau untuk nabung mungkin ya seperti yang simulasi saya bilang ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa tidak kemana-mana gitu harganya, cuman enaknya itu ketika nggak kemana-mana teman-teman punya harga stabil di situ aja terus gitu ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi saya harap sih teman-teman kalau yang lagi sideways ataupun mau nabung ya lihat fundamentalnya teman-teman lihat fundamentalnya. Kalau fundamentalnya dan upayakan kalau nabung itu yang memakai dividen teman-teman itu akan lebih baik lagi ya. Kita cek deh untuk BJB gitu ya. Coba cek BJB nih. BJB itu udah dihitung ya, BJB gitu kan. Nah, tinggal teman-teman ini baru contoh gitu ya. Nah, BJB kan sudah naik tinggi teman-teman ya. Sudah mulai mulai ke atas gitu kan. Mulai ke atas teman-teman kalau dari bulan Januari, nabung Januari contohnya tunggu sebentar ya Januari ini ya. Kalau di tanggal 10 contohnya teman kalau 200.000 900 dapat berapa lot teman-teman tuh ya. Tinggal dihitung aja pakai simulasi yang seperti ini, teman-teman ya. Coba teman-teman perhitungkan aja, teman-teman pakai simulasi seperti ini. Dan sangat mudah teman-teman ya, tinggal jumlah lot dikalikan harga, jumlahnya berapa gitu kan. Teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman lebih baik teman-teman ya memang kalau pandangan saya ya, makanya cenderung saya itu kalau kalau istilahnya kalau mau nabung saham dengan jumlah yang sama teman-teman ya, saya cenderung akan melakukan ataupun mencari emiten-emiten yang pertama bagi dividen, yang kedua fundamentalnya baik teman-teman ya. Jadi walaupun turun saya ini fundamental baik gitu kan. Yang ketiga dalam posisi dia tinggal kemana-mana, cenderung santai jadi
harga pasti nggak kemana-mana deh, tapi pas, istilahnya pas udah waktunya naik, pasti naik teman-teman ya. Semua emiten itu kalau nggak naik ya turun gitu kan, kalau nggak turun ya pasti naik, kalau nggak kemana-mana, nggak turun nggak naik, sideways kan. Nah, ketika sideways itulah teman-teman, teman-teman sudah mulai istilahnya nabung lah gitu kan, nabung saham. Ya kalau istilah nabung saham, mungkin ada yang berpikiran seperti ini teman, ada yang beberapa orang yang menabung BBRI ya, dia tidak peduli teman-teman, tidak peduli dia itu mau nabung di harga berapapun. Pokoknya saya punya uang nabung, beli saham BRI aja, turun saya beli, naik saya beli, terus aja. Sampai dia tuh menemukan suatu average yang pas teman-teman, ketika dia sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun, pas dikumpulin, wih, pas harganya lagi oke gitu kan, udah dipastikan bagus teman-teman ya. Bahkan ketika turun dia malah makin semangat nabungnya gitu kan, average-nya semakin murah, semakin murah gitu kan. Malahan kalau dia tinggi juga nggak jadi masalah, nabung aja terus di harga pucuk nabung, di harga rendah nabung. Kalau nabung seperti teman-teman. Jadi teman-teman jangan punya pandangan yang namanya investasi gitu kan. Berarti investasi teman-teman lebih baik kalau mau gen ya cari gennya, kalau mau cari dividen cari dividennya, ataupun keduanya juga baik semuanya teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman menentukan targetnya beberapa tahun gitu kan. Kalau kalau teman-teman beberapa tahun, kalau sido kan ada siklusnya teman-teman ya. Ada siklusnya per beberapa tahun sekali itu dia ada kenaikan, teman naik, nanti turun lagi, naik, turun lagi, teman. Jaraknya mungkin kalau teman perhatikan dari tahun 2022 contohnya di up tahun 2023, turun lagi tahun 2024, Januari di up lagi ya untuk Januari sampai Juninya. Nanti diturunin lagi bulan sampai bulan April Maret nih ketika ada pembagian dividen naikin lagi. Nah, seperti itu teman-teman terus-terusan. Jadi emang dia nggak kemana-mana betul, cuman teman-teman kalau nabung nggak kemana-mana artinya teman-teman di situ-situ aja nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting teman-teman punya target apa gitu. Kamu kalau pengen yang grow terus silahkan nabung, biasanya bank-bankan teman-teman. Kalau BJB contoh BJB punya harga berapa ini? Di 800 BJB teman-teman. BJB itu punya harga di 800-an. Jadi sebenarnya sudah mahal kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Harga wajarnya 800 sekarang udah 950 teman-teman ya. Nah, sudah mahal kan kalau kita BJB di sini kalau kita lihat kalau secara pundacat teman-teman ya. Posisinya memang untuk 10 tahun posisinya di bawah teman-teman ya. Lagi downtrend man ini. Ini mah lagi downtrend. Nabung aja di sini teman ketika dia BJB ini berkinerja baik teman-teman ya. Kalau BJB ini hitung aja simulasinya seperti itu teman-teman. Seperti ini simulasinya. Tapi kalau untuk nabung teman-teman kalau SIDO kan sudah ketahuan paling tingginya berapa sih gitu kan. Nah, kalau ini kan masih punya kesempatan ke angka 1.700 teman-teman kalau si keuangannya bekerja dengan baik gitu kan. Kalau saya hitung di sini kan berdasarkan fundamentalnya dalam posisi penurunan turun teman-teman fundamentalnya ya. 975, 920 sekarang 8112. 1.300, 1.400, 1.300. Artinya lagi menurun teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Satu lagi Bang apa? Eh, BJTM ya, coba BJTM cek BJTM kayaknya belum dihitung deh. BJTM. Nah, BJTM juga ini harga wajar kuartal 3 berapa ini? Di angka 588. Sekarang udah 500 sebuah, tinggal sedikit lagi. Kalau kita lihat BJTM di sini, nah simulasinya seperti itu. Jadi kalau saya pikir teman-teman kalau yang nabung sebenarnya bebas-bebas aja gitu ya, mau teman-teman mau menabung harga berapapun sebenarnya teman-teman bebas ya. Nah, ini ada kesempatan bisa ke harga 960. Jadi juga bagian dividen kan BJTM itu bagian dividen. Baca deh BJTM bagian dividen. BJTM. Kemana nih BJTM? Santai aja teman-teman ya. Nah, di mana mana dividennya. Nah, 2024 kan bagian 54 perak teman-teman ya. Ya bagian dividen juga kan kinerja bagaimana dari 1,4 ke 1,2 itu lagi menurun teman-teman ya. Kalau BJB juga kan BBJB BBJB Jabar Bank Jabar Banten.
Nah, seperti itu teman-teman kita lihat deh, nah kinerjanya bagaimana. Nah nih, dia bagian dividen kan, tahun 2005 udah malah 85 nanti bulan April ya, tanggal 28 nanti bagian dividen nih. Nah, berarti kan udah 85 perak teman-teman, lumayan kan 85 perak. Jadi teman-teman kalau punya dana nabung seperti itu aja, kalau nabung itu nggak ada istilah teman-teman ya, jangan takut turun ataupun naik teman-teman. Nah kalau nabung, nabung aja gitu kan. Terus aja nabung, berharapkan dari yang penting ada dividennya teman-teman ya. Nanti suatu saat pun dia akan, tercermin dengan laporan keuangannya, itu. Nah tiba-tiba naik, ya udah di situlah, teman-teman mau take profit atau, saya mau santai. Cuman ini kalau untuk, harga wajarnya teman-teman ya, model BJTM ini kan 7 kali teman-teman, ada kesempatan ke berapa nih BJTM? BJTM kan 6 kali ya. BJBR coba cek BJBR berapa, BJBR ada kesempatan ke harga berapa untuk PR rasionya, ini 6 ya, ini di angka 7 berarti sekarang lagi, mahal teman-teman, BJBR itu lagi mahal. Yang paling murah emang SIDO aja, SIDO itu lagi murah ya. Kenapa SIDO lagi murah? 14 ke 16 kan di sini SIDO. Cuman dia emang, kenaikannya terbatas teman-teman ya, kenaikan terbatas. Kalau teman-teman perhatikan SIDO itu ya tidak lebih daripada kemarin saya sempat sih waktu Covid itu sekitar ke 1.000-an teman-teman ya. Ya SIDO itu ke 1.000-an lah. Nah di sini nih sampai pucung itu kasihnya udah mentok banget 1.000 itu teman-teman ya. Standarnya itu di angka 700-an sekarang itu. Ya, 200 poinan teman-teman ya. Ini kan 18 kali PR rasionya teman-teman, sedangkan SIDO itu sekarang itu berada di level 14 kali kan tadi kan. Nah, 14 kali. Berarti masih ada kemungkinan kedua. Tapi kalau ya BJTM sama BJBR kan, lumayan teman-teman ya. Kita BJTM deh, BJTM. Kalau BJBR kan, 6 ke 7 ya. Yang sekarang itu lagi 6 posisinya, rata-ratanya 7. Berarti kan tinggal tinggal 1 kali lagi. Nah, kita lihat BJTM posisi PR ratio-nya berapa? 5 kali ya. Nah, kita coba BJTM nih, BJTM. Nah, ini juga bagus teman-teman kalau dia PR ratio rata-ratanya tinggi teman-teman. Nah, 6. Dia 5,97 di sini, 6,53 artinya tinggal tinggal 1 kali doang. Yang punya kesempatan 2 kali itu adalah SIDO teman-teman ya. Itu secara fundamental skala PR ratio gitu kan. Nah, kalau untuk BJBR satu kali lagi ya, BJBR. Mana BJBR? BJBR nih, teman-teman. Kita cek BJBR, kita cek sini juga BJBR. 6,29 teman-teman untuk rata-ratanya. Nah, sekarang sudah di 7, berarti sudah mahal teman-teman ya. Kalau BJTM itu masih ada 1 kali lagi, SIDO masih ada 2 kali lagi, 2 kali untuk ke PR ratio rata-ratanya. Tapi BJBR sudah mahal, sudah melebihi harga rata-ratanya. Karena berdasarkan, harga BJBR. Nah, berdasarkan harga wajarnya teman-teman, di angka 800, dia di angka 900 kalau berdasarkan EPS. Kecuali teman-teman mau, saya mau ke fundamental PBP aja ya silahkan teman-teman ya. Silahkan. Kalau saya cenderung, masih, pingin ngikutin PR ratio. Kenapa PR ratio? Karena berhubungan dengan EPS teman-teman, EPS ya. Earning per share berhubungan dengan keuntungan, laba teman-teman ya, berhubungan dengan sini nih. Nah, berhubungan dengan EPS, earning per share-nya ya. Nah, dibandingkan dengan itu teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin dapat dipahami ya apa yang saya bicarakan. Nah, seperti itu teman-teman, saya sangat menarik sekali kalau yang nabung-nabung seperti itu. Tinggal teman-teman tujuannya apa dulu, tabungan itu teman-teman untuk masa depan yang lebih cerah lagi gitu kan. Atau teman-teman punya target tertentu silahkan. Cuman saran saya betul teman-teman harus ada yang dividennya. Kalau teman-teman jadi setiap teman-teman nabung walaupun lagi minus teman-teman, itu udah kesempatan teman-teman untuk masuk lagi. Ataupun nanti teman-teman, saya mah nggak peduli mau minus, mau kemana nggak kemana-mana gitu kan. Tinggal teman-teman posisinya di mana nih? Posisinya lagi murah, lagi mahal apa enggak gitu teman-teman ya. Model si BJBR sih ada kesempatan bisa ke harga tengah gitu kan, karena posisinya lagi di harga tengah ke harga murah. Seperti itu teman-teman ya.
Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya, bagikan kepada teman-teman ya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahin silahkan teman-teman ya. Cenderung kalau nabung itu saya tekankan kalau nabung itu lebih baik teman-teman, pikirkannya jangan ngambil istilahnya apa ya, mikirkan turun sama naik kalau nabung teman-teman ya. Teman-teman kalau ya nabung aja di satu emiten, yang penting ada dividennya, terus tujuannya kemana teman-teman harus tahu, ya itu, tujuannya kemana. Maka teman-teman, fundamental sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang suka nabung, ya, suka nabung fundamental, silahkan aja hitung fundamental dengan baik teman-teman, sudah saya kasih tahu cara-caranya, dan upayakan teman-teman kalau mau yang nabung nyicil kecil-kecil, lebih baik teman-teman yang ada dividennya. Itu saran dari saya. Kecuali kalau teman sudah lama di bursa, sudah tahu, ya udah saya nabung lama-lama cuma dapat 20% nih gitu kan. Saya pengen ngambil aja satu kali masuk 20%. Seperti itu bisa aja seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga yang nabung berdasarkan average ada. Contohnya nabung average begini teman-teman. Teman-teman punya harga di 500. Terus teman-teman turun ke bawah. Average satu kali kan, tapi niatnya nabung gitu kan. Jadi ketika turun dalam, saya masuk gitu kan. Nah, ketika dia turun 20% saya masuk. Ketika dia turun lagi 20% saya masuk lagi. Terus sampai begitu, itu nabung namanya. Nabung berdasarkan persenan. Ada yang menabung berdasarkan per tanggal juga, silahkan teman. Tidak ada salahnya, semuanya benar teman-teman ya. Yang penting nanti ujung-ujungnya profitnya berapa? Nah, gitu teman-teman. Terus teman-teman sembari nunggu, teman-teman sembari nunggu itu harus ada timbal baliknya, yaitu apa? Dividen. Seperti itu teman-teman. Jadi pas ke harga yang diinginkan 100%, 200% itu dividennya dapat, gainnya juga dapat. Tapi ini kan seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang apa namanya, yang teman-teman, wah ini agak sulit, udah lebih baik yang sudah ada aja, yang LQ45 aja dulu. Nanti ketika teman-teman sudah mengetahui ilmu yang lebih banyak lagi soal istilahnya fundamental teman-teman ya, teman-teman silahkan istilahnya pilih saham-saham yang wah ini pasti kerjanya bagus, terus sampai ke angka berapa, sampai ke angka bisa 100%, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.